Dan rupanya itu adalah foto terakhir yang dikirimkan Mok kepada neneknya. Welcome back to my YouTube channel, Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi udah sekitar 6 hari terakhir aku nggak upload video baru. Dan ya pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup mengerikan dan cukup membuat orang berpikir-pikir, yaitu hilangnya Dylan Pua. Jadi si Dylan ini dikabarkan menghilang saat dia ingin mengunjungi neneknya yang ada di Hawaii. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, jika kita membahas tentang orang hilang, pasti orang-orang langsung berpikir bahwa oh mungkin dia akan ditemukan. Namun juga ada beberapa orang di dunia ini yang menghilang secara misterius dan seakan-akan ditelan oleh bumi. Namun banyak sekali pakar-pakar konspirasi yang mengatakan bahwa orang-orang itu hilang sengaja diculik atau dibunuh atau dijual, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa orang-orang itu sengaja diculik oleh alien. Dan teori mana yang kalian percaya? Coba komen di bawah. Dan menurut aku pribadi, ketika aku membahas tentang kasus-kasus orang hilang, aku sempat berpikir bagaimana mereka bisa hilang atau bagaimana mereka bisa sampai seakan-akan puff dari muka bumi itu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, kita membahas dulu bagaimana sampai Dylan ini menghilang. Nah, jadi pria yang bernama Dylan Pua ini pada saat itu dia berusia 18 tahun. Jadi si Dylan ini akan pergi ke Oahu, yaitu yang ada di Hawaii, dan dia ingin memberitahu neneknya bahwa dia akan pergi ke Haiku Stairs atau tangga Haiku. Dan tangga itu, untuk teman-teman yang belum tahu, tangga yang paling sangat ditakuti oleh orang-orang yang ada di Hawaii. Nah, saking seram atau tempat itu, bahkan dia dijuluki sebagai tangga ke surga karena memang sangat berbahaya dan sangat terjal teman-teman. Nah, Dylan ini juga dikenal sebagai Moke, dan kita panggil saja namanya Mok ya teman-teman. Nah, jadi setelah Mok akan ke sana, dia langsung memposting beberapa gambar-gambar yang dia ambil ketika dia sedang menuju ke tempat itu teman-teman. Dan dari beberapa gambar-gambar yang dia posting, ada satu gambar yang cukup mencuri perhatian banyak orang, yaitu ada sosok pria dewasa kayaknya teman-teman, dan dia tampak menonjol di dalam foto itu. Dan ketika foto itu diposting, si Mok ini tidak pernah terlihat lagi turun dari tangga itu atau kayak yang pergi hidup-hidup atau terlihat keluar dari tempat itu teman-teman. Jadi seakan-akan dia itu hilang di telan bumi. Nah, kita akan membahas tentang apa sih tangga Haiku itu. Nah, tangga Haiku itu juga dikenal sebagai tangga ke surga, adalah struktur baja 3.922 anak tangga yang curam yang menyediakan akses berjalan kaki ke bekas fasilitas komunikasi Angkatan Laut Amerika Serikat di Pulau Oahu di Hawaii. Nah, jadi jalur ini membentang di pegunungan Ko'olau, Oahu, dan ada pemandangan dari atas ke Kaneohe serta Teluk Kaneohe teman-teman. Basically tempat ini memang sangat curam dan sangat tinggi. Nah, jadi pada tahun 1942 kontraktor untuk Angkatan Laut Amerika Serikat memulai pembangunan stasiun radio Haiku, yaitu sebuah fasilitas rahasia untuk mengirimkan sinyal radio ke kapal angkatan laut, kemudian beroperasi secara luas di seluruh Pasifik. Nah, untuk mendapatkan sebuah ketinggian yang diperlukan oleh radio, ya pasti mereka harus menjadi tempat yang paling tinggi. Nah, mereka membuat tangga itu. Dan stasiun radio itu ditugaskan pada tahun 1943. Jadi, setahun dari pembangunannya itu langsung dioperasikan. Dan penjaga pantai Amerika Serikat menggunakan situs tersebut untuk stasiun sistem navigasi Omega. Nah, pada pertengahan tahun 1950-an, tangga kayu itu langsung digantikan oleh tangga logam. Ya, of course dong, sudah lama, pasti mereka pikir itu akan lapuk dan juga rapuh. Akhirnya tangga kayu itu langsung digantikan oleh logam, landai dan juga stasiun, serta jalan setapak secara resmi ditutup untuk umum pada tahun 1987. Dan kalian bisa lihat tempat-tempat di bawah ini kayak yang tangga ini sangat kecil, dan memang di antara lembah-lembah itu kayak yang mengerikan. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah pergi ke sana? Coba komen di bawah. Nah, seperti aku bilang di awal tadi bahwa si Mok ini akan mengunjungi neneknya yang ada di Hawaii. Jadi nama neneknya ini yaitu Martha Bear, dan dia tinggal di kawasan Waianae dari Big Island. Dan ternyata si Mok ini diketahui adalah seorang senior di Kekula o Ehuniakamalino, sebuah sekolah imersi Hawaii di Kealakekua. Kalau salah kalian boleh komen di bawah. Nah, dia itu tertarik untuk pergi ke Stairway to Heaven atau tangga menuju ke surga. Dan si Martha ketika dia mendengar hal itu, dia langsung mengatakan pada cucunya yaitu Dylan atau Mok, dia mengatakan bahwa tempat itu sudah lama ditutup. Dan pihak berwenang tidak mengizinkan siapapun untuk pergi ke tempat itu atau mendaki di gunung itu. Nah, pada hari naas terjadi yaitu Jumat pagi tanggal 27 Februari tahun 2015,
Mok pergi meninggalkan rumah neneknya dan dia menaiki bus dari Waianae menuju Stairway to Heaven atau tangga menuju surga. Nah, pada saat itu Mok diketahui menggunakan kaos putih lengan panjang, celana pendek selancar hitam, sendal dan juga membawa ransel berwarna merah. Dan pada hari itu juga Mok dinyatakan hilang dan tidak pernah ditemukan atau tidak pernah terlihat lagi, teman-teman. Jadi seakan dia itu masuk dalam portal lain, dalam dimensi lain, atau ditelan oleh bumi, atau dibunuh orang, ataupun dimakan oleh hewan buas yang ada di tempat itu. Polisi Honolulu mengatakan bahwa Mok ini mengirim sebuah SMS foto dirinya ketika dia sedang berada di jalur tangga Haiku sekitar jam 11 pagi, teman-teman. Nah, jadi si Mok ini mengirimkan sebuah foto yang dia curigai dan dia langsung memberitahu para neneknya bahwa dia ini seperti sedang diikuti oleh seorang pria misterius di dalam tempat itu. Dan rupanya itu adalah foto terakhir yang dikirimkan Mok kepada neneknya, dan sampai saat ini dia tidak pernah terdengar atau terlihat sama sekali, teman-teman. Dan ternyata Mok memfoto dan juga memposting foto itu ternyata untuk agar supaya dia langsung kayak yang ketika dia hilang ada orang-orang yang tahu bahwa dia itu di mana atau kayak yang siapa yang mengikutinya. Dan seperti yang terlihat di gambar itu bahwa memang Mok menyadari jelas ada seseorang yang sementara mengikuti dirinya kala dia pergi ke tempat itu. Nah, jadi seperti yang bilang tadi bahwa Mok ini hilang seakan-akan ditelan oleh bumi. Nah, upaya pencarian dari Mok ini sangat dramatis, teman-teman, karena melibatkan pemadam kebakaran, relawan lokal, operator drone, dan bahkan sampai angkatan laut dari Amerika Serikat. Dan pada hari Senin setelah hilangnya, jadi sekitar 3 hari setelah dia hilang, ada pengakuan dari 2 orang pejalan kaki yang mengatakan mereka mendengar ada suara minta tolong. Akhirnya pihak dari pemadam kebakaran langsung memperpanjang pencarian dari Mok ini. Hingga pada hari Selasa tanggal 3 Maret tahun 2015, pencarian dari Mok ini resmi dihentikan pada jam 16.44 karena memang Mok ini tidak ditemukan, bahkan tanda-tanda dari dia hilang itu tidak ditemukan sama sekali di lokasi kejadian. Jadi seakan-akan dia kayak yang hilang, ya seperti kita tadi, hilang ditelan bumi, teman-teman, karena memang nggak ada tanda sama sekali bahwa dia ini hilang diculik atau hilang dimakan hewan buas. Kalaupun dimakan oleh hewan buas, pasti bisa terlihat bersak-bersak darah atau bekas-bekas tulang belulang dari manusia. Ataupun dia diculik, mungkin ada beberapa tanda-tanda atau ransel atau pakaian yang dikenakan yang mungkin kayak yang tercecer di tempat itu, teman-teman. Jadi ini memang tempat itu bersih atau memang tidak ada tanda-tanda dari Mok yang bahwa dia itu hilang di tempat itu. Bahkan kerabat dan juga relawan-relawan lokal masih mencari keberadaan dari Mok ini. Mereka yang mungkin berharap ada setitik cahaya terang untuk bisa mendapatkan Mok kembali pulang. Namun semua upaya dari mereka itu sia-sia dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Dan sampai saat ini Mok dinyatakan hilang dan kayak yang nggak pernah ditemukan sama sekali, teman-teman. So, gimana menurut kalian soal kasus Mok ini atau Daylen Pua? Coba komen di bawah. Oke, itulah kasus hilangnya Daylen Pua atau Mok yang pada saat itu dia ingin mengunjungi neneknya dan ternyata dia juga ingin mendaki di Stairway to Heaven atau tangga menuju surga. Dan kayak yang kalau mau dilihat dari kasus ini, dia ini bukan diculik atau bukan dimakan hewan buas. Kayak yang kalaupun dimakan hewan buas, ya sudah jelas ada tulang belulang sisa dari manusia atau kayak yang bekas darah. Ya, seperti itulah kemungkinan yang akan ditemukan kalau dimakan hewan buas. Dan kalaupun dia diculik, pasti ada beberapa tanda-tanda yang memperlihatkan bahwa itu diculik. Dan juga kayak yang di foto itu terlihat sangat jelas sih, seperti ada orang yang mengikutinya. Dan apakah orang misterius itu memiliki tanggung jawab besar terhadap hilangnya dari Mok ini atau Daylen Pua? Kalian bisa komen di bawah. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika saya salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini atau yang ada di deskripsi box. Dan see you in the next video, guys. Salam perdamaian. Dadah.